Dengarkanlah, suara kehancuran itu tidak seperti gemuruh perang biasa. Ia adalah jeritan senyap, suara denting terakhir perhiasan yang jatuh ke lantai batu yang basah, dan bau amis darah yang menyerap hingga ke pori-pori istana. Disinilah, di Watugaluh, ambisi telah menciptakan jurang maut yang menyeret semua orang ke dalamnya. Raja Dharmawangsa teguh, dibutakan oleh mimpi menantang raksasa Sriwijaya, lupa bahwa musuh yang sesungguhnya terkadang berdiri di samping kita, tersenyum dengan belati tersembunyi. Malam itu, malam pernikahan yang seharusnya menjadi perayaan, justru menjadi awal dari mahapralaya kiamat besar dinasti Medang Kamulan. Bayangan Raja Wurawari dari luar merayap seperti wabah, mengubah pesta meriah menjadi ladang pembantaian. Darah membanjiri pelataran istana. Mereka yang berkuasa, para bangsawan, para satria, tumbang satu persatu tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, hanya satu jiwa yang berhasil lolos. Seorang remaja yang membawa beban sebuah dinasti yang mati di pundaknya, Airlangga. Dari seorang pangeran yang dimanjakan, ia dilemparkan ke dalam kegelapan abadi hutan Wanagiri. Tidak ada lagi tahta, yang ada hanya lumut dan akar pohon. Tidak ada lagi pengikut setia, yang ada hanya keheningan yang menyesakan dan binatang buas yang mengintai. Selama 3 tahun, ia hidup di antara bayangan, merangkul kesunyian, berbisik pada tebing-tebing, dan berteman dengan para pertapa. Pelarian ini bukan hanya tentang bersembunyi dari musuh. Ini adalah proses pencucian jiwa yang brutal. Setiap hari adalah pertarungan melawan diri sendiri, menghilangkan keangkuhan dan kesombongan yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Di sana, di gua yang dingin dan sunyi, jiwa seorang raja yang baru ditempa, lahir kembali dari abu dan doa. Namun, takdir adalah tali jerat yang tak bisa dihindari. Rakyat yang tersisa, para pendeta yang setia, mereka tidak akan membiarkannya tinggal dalam damai. Mereka mencarinya, menemukannya, dan menuntutnya kembali. Mereka menariknya keluar dari pertapaan untuk mengenakan kembali mahkota yang kini berlumuran darah leluhurnya. Pada tahun 1019, kerajaan Kahuripan bangkit dari reruntuhan. Namanya berarti kehidupan. Sebuah ironi pahit bagi sebuah kerajaan yang berdiri di atas kuburan. Airlangga memerintah bukan sebagai tiran yang haus kekuasaan, melainkan sebagai seorang pelayan, seolah-olah dia sedang memperbaiki dosa-dosa masa lalu. Dia membangun bendungan dan waduk untuk mengairi sawah rakyat, menata kembali jalur perdagangan, dan berusaha menciptakan kedamaian yang pernah direnggut darinya. Dia menyatukan kembali wilayah yang terpecah belah, tidak hanya dengan ujung pedang, tetapi dengan janji bahwa tidak akan ada lagi malam kelam seperti di Watugaluh. Tetapi istana selalu melahirkan racunnya sendiri. Bahkan ketika kebaikan menjadi pedoman utama seorang raja, pengkhianatan tetap mengintai di koridor-koridor yang sunyi. Mantan pejabat yang iri dengan pencapaiannya, penguasa lokal yang takut kehilangan kekuasaan. Airlangga sekali lagi harus menyaksikan darah menetes. Kali ini bukan dari musuh, melainkan dari sahabat dekatnya sendiri yang tewas diracuni dalam kegelapan. Betapa kejamnya tahta ini. Tahta ini mengajarkannya bahwa untuk melindungi kehidupan, terkadang ia harus belajar menjadi setegas kematian. Tanpa pernah kehilangan hati nuraninya, ia menata kembali pertahanan kerajaannya, memperkuat pasukan, dan tidak lagi membiarkan ada celah sekecil apapun
bagi kejahatan untuk merangkak masuk. Tahun-tahun pun berlalu. Kerajaan Kahuripan berdiri kokoh, makmur, dan disegani. Tetapi di dalam diri Airlangga, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tumbuh seperti tumor yang menggerogoti jiwanya. Dia melihat kedua putranya, Sanggramawijaya dan Mapanjiga rasakan, penerus yang sah atas tahtanya. Dan di mata mereka, dia melihat bayangan Wurawari. Dia melihat potensi pengulangan Mahapralaya. Dia tahu betul, tahta yang utuh adalah jaminan perang saudara. Dua pangeran yang sama-sama kuat, sama-sama berhak, akan saling menghancurkan untuk memperebutkan kekuasaan, untuk mencegah pertumpahan darah yang ia saksikan sebagai seorang remaja untuk mengubur hantu tragedi itu. Selamanya ia mengambil sebuah keputusan yang tidak pernah terpikirkan oleh raja manapun di tanah Jawa. Sebuah keputusan yang dingin, radikal, dan sangat menyakitkan. Dia memanggil seorang pertapa sakti, Empu Bharada. Dia memerintahkan kerajaan yang telah ia bangun dengan susah payah, kerajaan yang ia tebus dengan air mata dan pertapaan, untuk dibelah dua. Kerajaan Jenggala untuk satu putra, kerajaan Panjalu atau Kadiri untuk putra yang lain. Pembagian ini bukanlah sebuah hadiah, ini adalah sebuah pengorbanan terbesar. Dengan membelah tubuh kerajaan, dia berharap bisa membelah potensi kehancuran dan menyelamatkan nyawa anak-anaknya serta rakyatnya. Begitu garis batas suci itu digambar oleh Empu Bharada, Airlangga melepaskan segalanya. Tahta emas, kemewahan istana, dan kekuasaan absolut yang ada di genggamannya, semuanya ia lepaskan begitu saja. Dia kembali ke hutan, kembali ke kesunyian yang pernah membentuknya. Bukan lagi sebagai seorang pangeran yang melarikan diri, tetapi sebagai seorang resi Gentayu, seorang bijak yang telah berhasil menaklukkan nafsu terbesar manusia, nafsu akan kekuasaan. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kedamaian yang mungkin terasa pahit, tetapi damai karena ia tahu ia telah membayar lunas hutang masa lalunya. Kisah Airlangga adalah sebuah peringatan abadi bahwa terkadang tindakan kepemimpinan terbesar bukanlah menaklukkan, melainkan melepaskan, dan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari luasnya wilayah yang kau kuasai, tetapi dari kedamaian yang kau tinggalkan untuk generasi setelahmu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa mendapatkan sesuatu yang berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya.